Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan peternak kelinci? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana ketika kita akan mulai beternak, kandang yang harus kita siapkan seperti apa. Kebetulan di kandang New Zealand White untuk yang saya pakai itu menggunakan kandang galvanis. Jadi kandang galvanis itu adalah kandang yang terbuat dari campuran besi dan aluminium. Dan di sini kandang ini didesain atau bisa dirakit sesuai dengan kebutuhan kita. Kebetulan yang ada di kandang New Zealand White ini saya meminta kandang galvanis dengan ukuran panjang 150 cm serta lebar itu 70 cm dan tingginya 40 cm. Nah, itu sudah cukup menurut kami dengan berisi kelinci New Zealand White sampai dengan indukan. Begitu ya. Jadi kandang yang kami adakan di sini adalah kandang dari umur 4 bulan sampai dengan mereka akan berproduksi atau kawin sampai dengan melahirkan juga di situ. Oke, dalam satu set. Jadi ketika kita beli kandang kelinci galvanis itu ukurannya adalah satu set gitu. Satu set itu berisi 3 kamar. Nah, disebutnya kalau di dunia perkelincian adalah 3 hole. Ini 1 hole, 2 hole, lalu ini ada yang ketiga. Jadi ukuran setiap kamar ketika panjangnya ini adalah 150 cm, artinya ukuran setiap kamar ini berarti 150 kita bagi 3, yaitu adalah 50 cm atau setengah meter. Ini sangat cukup sekali untuk berisi kelinci New Zealand White di sini. Nah, itu apa yang terjadi ketika kita menggunakan kandang galvanis. Jadi, banyak juga peternak yang tidak menggunakan kandang galvanis, yaitu kandang kayu ya, rangka kayu, alasnya kayu, dan saya dulu memulainya juga dengan kayu. Tapi saya akan upgrade dengan kandang galvanis karena kelemahan dari kandang kayu itu yang pertama, kelinci adalah hewan pengerat sehingga dia nanti akan mengerat kayu atau kandang yang terbuat dari kayu tersebut sehingga bisa berlubang. Biasanya yang dia erat adalah bagian alas atau bagian dari dinding-dinding yang lain. Itu sangat merugikan peternak dan harus menggunakan upgrade kayu yang baru lagi. Nah, kalau dengan kandang galvanis ini dia bisa awet bertahun-tahun, tetapi tetap juga dijaga karena mengingat besi terjadi korosi oleh sifat asam dari urin kelinci tersebut. Rekan-rekan juga perlu tahu bahwa kandang galvanis ini beralaskan besi sehingga alangkah baiknya untuk kelinci jenis pedaging itu mempunyai bobot yang sangat berat dibanding dengan kelinci hias. Nah, saran dari saya itu kalian dapat menggunakan alas bambu seperti ini. Kenapa dengan alas bambu? Karena agar kaki kelinci tidak menopang beban berat langsung terhadap besi alas kandang tersebut. Efeknya adalah ketika kita tidak menggunakan persiapan alas bambu, atau mungkin yang sering dijual sekarang adalah footrest ya, yang terbuat dari plastik padat. Nah, di sini saya menggunakan alas bambu karena memang bambu di daerah saya ini melimpah dan kita menggunakan juga hemat biaya juga. Hasilnya sama, kita meminimalisir yang namanya penyakit sorhok. Sorhok adalah penyakit di mana kulit atau bulu pada alas kaki kelinci itu mulai mengelupas karena beban berat penopang dari tubuhnya itu sendiri. Sayangi kelinci ya, dan jangan lupa berikan alas untuk kandang galvanis. Dan di sini untuk alat minum dari kandang galvanis, saya kebetulan sedang menggunakan nipple botol. Kenapa kita menggunakan nipple botol? Karena kandang di sini masih tergolong sedikit dan untuk pengecekan atau perawatan nipple botol ini sangat mudah sekali dibersihkan. Begitu ya, tapi juga jangan pernah sampai terlambat dalam pengisian air pada nipple botol, mengingat kelinci juga membutuhkan asupan air untuk nutrisi di dalam pertumbuhannya.
Baik teman-teman semuanya, di kandang New Zealand White ini karena atapnya dari seng, jadi di atas kandang galvanis akan kita berikan sebuah pengaman ya, agar radiasi panas dari seng tidak masuk. Tapi kita berikan hanya pada yang terkena sinar matahari, mengingat di atas dari kandang ini ada pohon yang rindang, sehingga tidak usah kita berikan pengaman. Bagi teman-teman yang kandangnya di luar, outdoor ya, dan tidak ada pohon yang rindang atau tempat untuk berteduh, dimohon di bawah seng ketika kalian menggunakan seng asbes ataupun dari galvalum ya, itu tetap harus ada pengaman di atas kandang sehingga kelinci merasa nyaman, karena mengingat habitat kelinci sebetulnya harus pada suhu yang agak dingin, tidak boleh di suhu ekstrim. Nah, sekarang tiba di sesi masalah harga. Kandang galvanis yang saya beli dengan ukuran panjang 150 cm, lebarnya 70 cm, dan tingginya 40 cm, berisi 3 kamar atau 3 hall, itu di Yogyakarta saya dapatkan di range harga dari Rp300.000 sampai dengan Rp340.000. Nah, tentunya harga ini di berbagai wilayah kota dari setiap penjual punya harga tersendiri. Apabila rekan-rekan dari ukuran yang saya sebutkan mendapatkan harga di bawah dari 300.000, berarti tergolong sangat murah sekali. Dan barang tersebut dalam kondisi baru ya, baru dirakit keluaran dari pabrikan ataupun dari perakitan. Baik, sampai di penghujung waktu kali ini untuk teman-teman semuanya, persiapkan kandang yang bagus, kandang yang mumpuni agar kelinci kita juga nyaman berada di situ, berkembang biak berkah untuk kita selaku peternak kelinci. Saya doakan untuk rekan-rekan semuanya agar diperlancar rezekinya, sehat selalu, dan sampai ketemu di channel berikutnya, di video berikutnya maksud saya. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.